Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam pertemuan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kedua. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu masih di chapter pertama yang membahas tentang business combination atau penggabungan usaha. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Yang kita sudah bahas di minggu lalu yaitu terkait dengan jenis-jenis dari penggabungan usaha yang dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa dilakukan dengan cara internal maupun secara eksternal. Nah, yang kita sudah bahas di minggu lalu yaitu ada dua jenis cara perluasan atau penggabungan usaha yang dilakukan dari sisi eksternal, yaitu merger dan konsolidasi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu merger dan apa itu konsolidasi dan bagaimana perbedaan serta bagaimana proses untuk pencatatannya dalam segi akuntansi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa merger adalah suatu kegiatan gitu ya dari perusahaan yang mengambil alih atau membeli kekayaan dari suatu perusahaan atau lebih. Jadi ada sebuah perusahaan, kita anggap perusahaan A gitu ya. Nah, perusahaan A ini mengambil alih atau membeli kekayaan dari perusahaan B. Seperti itu. Nah, si perusahaan A ini, perusahaan yang mengambil alih kekayaan tadi, itu dia posisinya adalah tetap mempertahankan identitasnya. Gitu, atau dia di sini ketika dia melakukan proses pengambil alihan itu dia tetap berdiri gitu. Jadi sebagai entitas dia tetap ada, tetap berdiri gitu ya, dan kemudian melanjutkan usahanya dalam skala yang lebih besar gitu. Nah, sedangkan perusahaan yang diambil alih atau di sini perusahaan B seperti itu, nah dia akan membubarkan diri. Jadi si A tetap bertahan, tetap ada. Nah, si B ini itu membubarkan diri atau dilikuidasi gitu, dan kehilangan status sebagai badan usaha. Nah, proses seperti itulah yang kita sebut sebagai merger gitu. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi, jika perusahaan A mengambil alih perusahaan B, maka perusahaan B membubarkan diri atau dilikuidasi, sedangkan perusahaan A akan berdiri lebih kuat. Nah, ini kan kita bisa mengilustrasikan bahwa jika ada dua perusahaan, kemudian salah satu perusahaan itu tetap berdiri, maka kan otomatis perusahaan tersebut akan berdiri lebih kuat, atau dari sisi produksinya mungkin dia akan lebih banyak, kemudian dari sisi penjualan juga akan lebih banyak gitu, karena yang ada di dalam perusahaan A tadi bukan hanya perusahaan A, tetapi juga ada bagian dari perusahaan B seperti itu. Nah, sehingga di sini ada bisa dilihat bahwa A plus B gitu ya, maka B dibubarkan sedangkan A berdiri lebih kuat. Oke. Nah, di dalam proses merger tadi, dalam proses pengambil alihan perusahaan tadi seperti itu, nah itu juga ada proses pencatatannya, ada proses pembukuannya gitu ya. Nah, yang melakukan proses pembukuan itu kedua belah pihak, yaitu perusahaan A dan juga perusahaan B. Jadi perusahaan A yang sebagai perusahaan yang mengambil alih gitu ya. Nah, itu juga melakukan pembukuan atau pencatatan, dan perusahaan B sebagai perusahaan yang diambil alih. Itu juga melakukan pencatatan. Kenapa kok perusahaan B juga melakukan pencatatan padahal yang berdiri adalah hanya perusahaan A gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena perusahaan B ini nantinya dia akan dilikuidasi atau nantinya akan dibubarkan gitu ya. Nah, sedangkan pada awal dia berdiri gitu, atau pada sebelum dia dibeli gitu perusahaannya, si perusahaan B ini sudah memiliki laporan keuangan. Jadi dia sudah punya aset, dia sudah punya kewajiban, dia sudah punya ekuitas seperti itu ya. Nah, si aset, kewajiban dan ekuitas ini nantinya ketika dia dibeli oleh perusahaan A itu harus nol. Gitu. Harus menjadi nol gitu. Nah, karena dia harus menjadi nol gitu ya, maka harus ada jurnal yang mencatat terkait dengan penghapusan hal-hal itu tadi, terkait dengan aktiva, terkait dengan kewajiban dan juga ekuitasnya gitu. Jadi makanya kenapa kok perusahaan B itu juga mencatat gitu ya, karena memang nantinya
perusahaan B ini harus menjadi nol sehingga membutuhkan jurnal untuk menjembatani itu agar perusahaan tadi bisa laporan keuangannya atau neracanya seperti itu tuh bisa menjadi nol gitu ya. Nah, kemudian di dalam proses pengambil alihan perusahaan gitu ya. Nah, ini pembayarannya atau proses investasinya itu bisa dibayarkan dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk cash, dan bisa juga dalam bentuk surat berharga. Maksudnya surat berharga di sini adalah misalnya si A itu ketika dia membeli perusahaan B, dia nggak bayar cash, tetapi dia bayar dengan menerbitkan saham. Atau dia bayar dengan menerbitkan surat hutang. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi nggak hanya dengan tunai saja gitu ya. Jadi bisa juga diambilkan atau dapat berbentuk surat berharga. Oke. Nah, di dalam perusahaan gitu ya, itu kan ada yang namanya aset. Tadi saya sudah cerita. Jadi dalam perusahaan B itu ada yang namanya aset gitu. Nah, aset itu adalah kekayaan, harta kekayaan dari perusahaan gitu ya. Ada juga kewajiban ya. Ada juga ekuitas gitu. Nah, perusahaan B itu dinilai berdasarkan apa sih gitu ya. Mungkin ini sudah dibahas di chapter sebelumnya gitu. Mungkin saya sedikit refresh lagi gitu ya. Nah, perusahaan B ini dinilai atau dibeli seharga apa? Yaitu seharga aset bersihnya atau nilai kekayaan bersih yang itu didapatkan dari aset dikurangi dengan kewajiban gitu ya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu gitu ya. Nah, jika jumlah yang dibayarkan tadi atau nilai investasinya gitu ya atau biaya investasinya itu lebih besar daripada net asetnya seperti itu, nah maka perusahaan yang diambil alih atau selisihnya tadi itu dicatat sebagai goodwill gitu ya. Jadi ini kemarin juga sudah kita bahas di minggu lalu terkait dengan jika biaya investasi lebih besar dibandingkan kekayaan bersih seperti itu, dan jika jumlah yang dibayarkan atau biaya investasi kurang dari kekayaan bersih. Itu kemarin sudah kita jelaskan gitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita bisa lihat terkait dengan contoh dari transaksi yang akan dilakukan ketika merger. Gitu. Transaksi yang bisa dilakukan ketika merger. Oke. Nah, di sini ada stockholders equity-nya Jack ya dan Kate. Jadi ada dua perusahaan di sini, perusahaan Jack dan perusahaan Kate. Anggap saja Jack ini sebagai perusahaan A dan kemudian Kate ini sebagai perusahaan B. Gitu. Di sini terlihat dari modal saham yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan gitu ya. Modal sahamnya Jack itu 100.000. Kemudian modal sahamnya Kate itu 50.000 di sini ya. Kemudian sehingga totalnya menjadi 150.000. Tuh. Kemudian tambahan modal di setor ada 10.000. Ya. Tambahan modal di setor di sini 10.000. Kemudian yang Kate di sini 20.000. Sehingga totalnya menjadi 30.000. Oke. Kemudian laba ditahannya gitu ya. Di sini 50.000 miliknya Jack. Kemudian Kate 30.000. Kemudian sehingga totalnya menjadi di sini 80.000. Tuh. Oke. Sehingga total asetnya, net asetnya di sini adalah 160.000. Nah, di sini total asetnya adalah menjadi 160.000 ya. 160.000, kemudian Kate 100.000 dan totalnya menjadi 260. Oke. Nah, dalam proses pengakuisisian Kate gitu ya. Karena di sini kan Jack itu berperan sebagai A gitu ya. Sehingga di sini yang diakuisisi adalah Kate. Di situ dia menerbitkan saham. Gitu. Jadi Jack mengakuisisi net asetnya Kate dan sebagai gantinya Jack menerbitkan saham baru dengan nilai nominal 10 gitu. Nah, jika Jack menyerahkan ada tiga transaksi gitu ya, ada 3 kemungkinan. Misalnya yang pertama, ketika dia menyerahkan atau menerbitkan 5.000 lembar saham. Nah, itu seperti apa?
Kemudian yang kedua, jika dia menerbitkan 7.000 lembar saham, itu seperti apa? Dan yang ketiga adalah jika dia menerbitkan 9.000 lembar saham, itu seperti apa? Nah, yang diminta dari transaksi ini adalah kita harus menjurnal terkait dengan proses pengambil alihan perusahaan yang dilakukan oleh Jack dengan menggunakan penggabungan merger. Gitu. Sumber perhitungannya berasal dari company yang diakuisisi atau Kit. Oke, jadi di sini kita yang diminta adalah jurnal. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal ya, di sini kita lihat dulu terkait dengan transaksi yang pertama. Ya, yaitu terkait dengan transaksi pertama yaitu 5.000 lembar saham untuk Kit. Nah, di sini 5.000 lembar saham itu diterbitkan dengan nilai nominal 10. Gitu ya. Berarti di sini kita bisa lihat adalah 50.000 dikali 10. Gitu. Sehingga ketemu hasilnya adalah kok 50.000? 5.000. Ya. 5.000. 5.000 dikalikan 10 sehingga hasilnya adalah 50.000. Nah, sehingga jumlah modal sahamnya Kit itu ya, ketika si Jack ini menerbitkan 5.000 lembar adalah senilai 50.000. Nah, senilai 50.000. Oke. Ya, berarti yang kita tulis di sini gitu ya, itu ada 50.000. Nah, ini kebetulan sama. Ya, sehingga kita tulis di sini ada 50.000. Oke. Sehingga karena kebetulan ini sama gitu ya, maka di sini pun juga menjadi sama. Jadi ada tambahan additional PIC gitu ya. Kemudian ada tambahan return earning juga atau laba ditahan juga gitu. Sehingga nanti ketika kita menjurnal ya di sini, kita lihat jurnalnya di sini gitu ya. Maka di sini net asetnya adalah 100.000. 100.000 dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ingat karena tadi kita mengakuisisi Kit gitu, maka yang dilihat adalah sisinya Kit saja. Jadi di sini ada 100.000, net asetnya 100.000 karena net asetnya Kit 100.000. Oke. Nah, kemudian di dalam itu tadi kan debitnya ya, maka kreditnya sekarang net aset itu didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari 3 hal. Yang pertama adalah capital stock ya atau modal saham, yaitu nilainya 5.000 kalikan 10 yaitu 50.000 tadi, ini perhitungan kita. Kemudian ada tambahan PIC atau additional PIC atau tambahan modal di setor sebanyak 20.000. Kemudian ada laba ditahan yaitu senilai 30.000 ya. Oke, di sini sama dengan asalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kedua. Gitu. Transaksi yang kedua, yaitu jika diterbitkannya itu adalah 7.000 lembar saham. Ya, 7.000 lembar saham. Nah, maka di sini 7.000 tadi kita kalikan dengan 10. Maka ketemu nilainya 70.000. Nah, sehingga yang ada di sini itu bukan lagi 50.000 tetapi 70.000. Oke. Nah, sedangkan net asetnya ya itu harus tetap 100.000 karena kita mengakuisisi asetnya Kit itu memang senilai 100.000 gitu. Nah, berarti kira-kira harus ada yang disesuaikan kan ya gitu. Kalau nggak disesuaikan kan berarti nanti penjumlahannya ke bawah nggak jadi 100.000 gitu. Maka harus ada yang disesuaikan. Nah, yang disesuaikan pertama adalah yaitu terkait dengan additional PIC atau tambahan modal di setor ya. Nah, berarti 20.000 untuk tambahan modal di setor ini menjadi tidak ada gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini masih tetap ada, maka penjumlahannya dia nggak menjadi 100 gitu. Sehingga di sini 20.000-nya kita coret ya. Oke. Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan return earning, yaitu senilai 30.000 gitu. Sehingga totalnya menjadi tetap 100.000. Oke. Nah, ini yang kita jurnal di sini ya. Di jurnal adalah net asetnya tetap 100.000 ya. Net aset tetap 100.000.
100.000 itu terdiri dari apa? Yaitu capital stock atau modal saham, yaitu senilai 70.000 ya. 70.000 dari sini tadi. Tuh. Atau 7.000 lembar dikalikan 10 dan sisanya adalah masuk ke dalam return earning atau di sini. Return earning. Nah, ini tadi return earning. Yaitu senilai 30.000. Tuh. Sehingga di sini return earningnya senilai 30.000, maka totalnya adalah 100.000. Tuh. Nah, itu adalah yang kedua. Sekarang kalau yang ketiga, yaitu ketika dia menerbitkan 9.000 lembar saham, maka otomatis di sini juga bukan lagi menjadi 50.000, tetapi 9.000 dikalikan 10, yaitu menjadi 90.000. Nah, sehingga di sini dicoret menjadi 90.000. Oke, nah net asetnya tetap ya 100.000 gitu. Jadi yang harus kita sesuaikan adalah additional PIC-nya, berarti nggak mungkin ada ya, karena tadi 70.000 aja nggak ada, apalagi ini 90.000 berarti tambah nggak ada. Oke, nah kemudian return earning-nya berarti juga harus dikurangin berapa? Di sini hanya tinggal sisa 10.000 gitu. Sehingga totalnya adalah menjadi 100.000. Nah, sehingga jurnalnya ya adalah net asset, jurnalnya adalah net asset. Oke, nah ini jurnalnya. Net asset 100.000, kemudian modal saham 90.000 dan return earningnya adalah 10.000 gitu. Nah, ini tadi jurnalnya untuk Jack gitu ya. Nah, sekarang jurnalnya untuk Kate. Karena tadi kan kita bilang di awal bahwa dua-duanya harus menjurnal gitu. Nah, sekarang Kate juga melakukan jurnal. Apa jurnalnya? Yaitu untuk mengenolkan semua terkait dengan aset-asetnya gitu. Oke. Karena saldo normal untuk modal, kemudian tambahan modal disetor, kemudian laba ditahan itu adalah di kredit, maka ketika kita mau mengenolkan atau mau mengurangi, maka kita harus menjurnal di sisi sebaliknya, yaitu di sisi debit gitu. Sehingga jurnalnya di sini dibalik aja. Maka modal sahamnya adalah 50.000. Kemudian tambahan modal disetornya adalah 20.000, kemudian return earningnya 30.000, net asetnya 100.000. Maka nanti ketika ini sudah di jurnal, maka nanti di laporannya akan semua menjadi 0 karena itu dikurangi gitu. Oke ya, jadi seperti itu caranya untuk menjurnal terkait dengan merger tuh. Nah, sekarang yang kedua yang kita bahas adalah tentang konsolidasi gitu. Bedanya kalau tadi merger itu kan berarti A plus B sama dengan A gitu ya. Nah, kalau konsolidasi ini artinya adalah bila dua perusahaan atau lebih yang sudah berjalan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru gitu. Nah, jadi kalau yang tadi A plus B sama dengan A, kalau ini A plus B menjadi perusahaan baru, yaitu menjadi C gitu. Jadi yang berdiri adalah entitas baru, bukan entitas A, bukan entitas B, tetapi entitas C, yaitu entitas yang baru atau entitas gabungan gitu. Contohnya di sini adalah Bank Mandiri gitu. Kalau kalian lihat atau mempelajari terkait dengan sejarah terkait pendirian dari Bank Mandiri, kalian akan menyadari bahwa oh ternyata dulu Bank Mandiri itu berasal dari bank-bank yang berbeda. Kemudian bank-bank tadi yang lain tadi itu dilikuidasi membentuk sebuah bank baru yaitu Bank Mandiri, seperti itu. Nah, oke. Kemudian pelaksanaan konsolidasi itu dilakukan dengan cara menutup buku perusahaan yang bergabung. Kalau tadi yang merger yang ditutup cuma yang B, yang ditutup bukunya cuma B. Nah, kalau ini semua perusahaan yang bergabung itu ditutup karena memang mau membentuk sebuah badan usaha yang baru gitu, sehingga badan usaha yang lama itu semuanya harus dilikuidasi gitu. Nah, perusahaan yang baru nantinya akan mendebet semua rekening aktiva ya dan mengkredit rekening utang yang diperoleh serta rekening modal untuk
yang ditentukan pada perusahaan baru. Jadi nanti perusahaan baru C ini akan di laporan keuangannya gitu ya, di sisi aktiva itu berasal dari aktiva perusahaan A dan perusahaan B. Kemudian dari sisi hutangnya itu juga berasal dari hutang perusahaan A dan perusahaan B. Begitu juga dengan modal. Jadi yang ada di perusahaan C itu gabungan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk si perusahaan C tadi gitu ya. Oke, jadi sini terlihat ilustrasinya ya. Jadi perusahaan A plus B membentuk perusahaan baru yaitu perusahaan C. Oke, jadi itu bedanya antara merger dan konsolidasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Sama seperti yang tadi ya, ada dua perusahaan itu ya, Jack dan Kate gitu. Kemudian, ini dibuat, saya bikin seperti ini biar gampang untuk memudahkan. Jadi intinya adalah Jack dan Kate ini bergabung menjadi Pete. Kalau yang tadi kan soal yang tadi ya. Nah, nanti akan kita gunakan adalah terkait dengan ininya, apa namanya, bagannya. Terkait dengan bagannya yang nanti akan kita gunakan. Jadi terkait dengan ini, bagannya ini yang nanti kita akan gunakan sama gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah pakai yang ini. Contoh ini pakai yang ini adalah contoh yang lama gitu ya. Oke. Nah, di sini Jack dan Kate bergabung menjadi Pete dan menerbitkan saham baru dengan nilai nominal 10. Sebagai pengganti net aset Jack dan Kate, kalau tadi kan pengganti net asetnya Kate aja, kalau sekarang dua-duanya itu menerbitkan yang pertama 15.000 lembar saham untuk Jack dan 5.000 lembar saham untuk Kate. Kemudian yang kedua 17.000 lembar saham untuk Jack dan 11.000 lembar untuk Jack 11.000 dan Kate 6.000. Kemudian 19.000 lembar saham untuk Jack 12.000 dan untuk Kate adalah 7.000. Kalau tadi yang ini itu kan yang berpengaruh hanya di sini. Ya, di sisinya Kate. Tetapi kalau sekarang yang berpengaruh adalah di sisinya Jack dan juga di sisinya Kate. Jadi dua-duanya berpengaruh. Tuh, bedanya nanti di situ ya. Oke, sekarang kita pakai yang pertama. 15.000 lembar saham ya, Jack 10.000. Gitu. Berarti di sini ya, Jack menjadi 10.000 dikalikan 10. Nah, sehingga menjadi 100.000. Ya. Nah, kebetulan ini sama. Ya, di sini juga sama 100.000. Oke, kemudian yang kedua adalah Kate ada 5.000. Berarti Kate 5.000 menjadi 50.000. Oke. Nah, sehingga di sini Kate-nya ada 50.000. Nah, ini kebetulan sama gitu ya. Nah, sehingga karena dia sama gitu ya, maka otomatis untuk additional PIC-nya ya, untuk return earning-nya juga sama. Gitu. Jadi nanti jurnalnya adalah net asetnya 260.000 gitu ya. Nah, kalau bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu kita net asetnya hanya melihat 100.000 dari sisinya Kate aja, karena merger kan, karena yang khusus yang difokuskan adalah Kate. Tapi kalau sekarang fokusnya karena dia konsolidasi itu kan dua perusahaan gitu ya. Nah, maka yang kita fokuskan adalah yang 260.000 totalnya. Jadi Jack dan Kate gitu. Sehingga nanti jurnalnya akan menjadi seperti ini, net asset gitu ya. Jurnalnya akan menjadi net asset ya. Kemudian net asetnya berapa? 260.000. Kemudian di kreditnya adalah capital stock ya. Kemudian additional PIC, kemudian return earning. Tuh, berapa? Berarti tinggal total jumlahnya aja. Yaitu 150 ya, kan di sini kan 150 nih. Nah, berarti di sini 150.
additional PIC-nya 30. Kemudian return earning-nya 80. Nah, jadi nanti jurnalnya akan menjadi seperti ini. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat di nomor 2. Yaitu ketika menerbitkan 11.000 lembar, ya. Untuk Jack dan Kate-nya adalah 6.000 lembar. Gitu. Berarti di sini berubah ya, nggak menjadi 100.000 lagi. Gitu. Menjadi berapa? 110.000. 110.000 dari mana? Dari sini ya, 11.000 dikalikan 10. Nih, nilai nominalnya 10. Tuh. Sehingga untuk Kate menjadi berapa? 60.000. Ya, di sini dikalikan 10. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus tetap menjaga untuk nilai asetnya atau nilai total asetnya di sini tetap harus menjadi 260. Jadi yang kita pegang adalah net asetnya, gitu ya. Dengan sini kan totalnya berubah menjadi 170. Kalau misalnya kita tetap menggunakan additional PIC 30.000, maka di sini kan totalnya akan menjadi 280. 170 plus 30 plus 80 di sini menjadi 280. Ya, padahal nggak boleh. Di sini harus tetap menjadi 260. Maka seperti yang tadi, langkah pertama adalah kita ngurangin dulu terkait dengan additional PIC-nya. Dikurangi dulu. Gitu. Berapa dikuranginnya? Tinggal gini aja, 260 dikurangi 80 dikurangi 170. Sehingga sisanya adalah tinggal 10.000. Nah, di sini tinggal 10.000. Ya. Oke, sini tinggal 10.000. Sehingga di sini nantinya jurnalnya akan additional PIC-nya adalah 10.000. Sisanya adalah return earning-nya 80.000. Sehingga totalnya menjadi 260, ya. Sehingga jurnalnya adalah net aset gitu ya, sama dengan 260. Tetap ya net asetnya. Kemudian modal saham atau capital stock di sini menjadi 170. Kemudian additional PIC menjadi 10.000. Kemudian return earning atau laba ditahan menjadi 80.000. Nah, sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yaitu ketika diterbitkannya 19.000 lembar saham. Jack-nya 12.000. Kemudian Kate-nya 7.000. Ya. Berarti di sini bukan 100.000 lagi tapi menjadi 120. Nah, dari mana? Dari sini ya, 12.000 dikali 10. Oke. Kemudian capital stock atau modal sahamnya Kate adalah tidak lagi 50.000, yaitu sekarang menjadi 70.000. Nah, ya, sehingga di sini totalnya menjadi 190.000. Oke, ini ya. Oke, kemudian sama dengan yang tadi, yang kita pertahankan adalah terkait dengan net asset. Harus tetap 260. Gitu ya, harus tetap 260. Maka jika tadi misalnya pakai yang tadi, ini tinggal 10 ya. Ini 80. Maka kan nggak jadi 260. Ya kan?
maka jadi 280 gitu, maka harus dihilangkan gitu. Kita menjaga tetap untuk menjadi 260 ini tadi gitu. Maka additional PIC-nya dihilangkan ya. Kemudian return earning-nya juga bukan dihilangkan tapi dikurangi. Dikurangi berapa? Di sini menjadi tinggal 70.000 gitu, sehingga totalnya adalah menjadi 190 plus 70 menjadi 260 gitu. Oke, sehingga jurnalnya akan menjadi net asset tetap 260, kemudian kreditnya adalah capital stock atau modal saham senilai 190, kemudian additional PIC 0 ya, berarti kalau gitu tidak perlu kita tulis di sini additional PIC. Nah, baru selanjutnya adalah return earning. Berapa return earningnya? 70.000. Nah, sehingga totalnya menjadi 260. Nah, itu jurnal yang dibuat untuk membuat transaksi yang C. Oke. Nah, sekarang setelah kita membuat transaksi atau jurnal transaksi gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah kita bikin neracanya gitu, atau neraca gabungannya gitu ya, neraca gabungannya gitu. Neraca gabungannya ketika tadi kita pakai merger dan ketika kita pakai konsolidasi gitu. Nah, ini adalah neraca atau trial balance untuk Tom dan Mini. Jadi ini beda ya sama yang tadi. Ini kalau tadi kan Jack dan Kate, ini Tom dan Mini, tapi ilustrasinya sama. Gitu. Jadi si Tom ini dia memiliki other asset, ya, other asset di sini 750.000, kemudian expense 150, sehingga totalnya adalah 900 debitnya. Kemudian kreditnya di sini ada capital stock, kemudian return earning, revenue gitu ya, sehingga totalnya sama. Gitu. Kemudian yang diakuisisi atau yang di merger, yang dibeli tadi adalah si Mini. Dia memiliki total debit 350 dan total kredit 350. Gitu. Nah, sekarang kasus yang pertama adalah kita gunakan, yang kita ilustrasikan adalah ketika kita menggunakan merger. Tom perusahaan yang terus beroperasi, jadi tadi A plus B sama dengan A. Nah, maka di sini Tom kan yang tetap beroperasi gitu, karena Tom di sini bertindak sebagai A. Oke, di sini Tom menerbitkan 22.000 lembar saham senilai nominalnya 10. Tuh. Berarti di sini kalau tadi kan kita langsung tulis net asset ya, sama dengan capital stock, kemudian net asset di debit, di kreditnya capital stock, kemudian additional PIC, kemudian di sini adalah return earning. Kalau tadi kan seperti itu. Ini juga sama. Yang di sini perbedaannya adalah net assetnya tuh dijabarkan dalam bentuk di sini other asset dan expense. Gitu. Nah, kalau tadi kan net assetnya langsung tuh ya, langsung diketahui nilai secara gelondongannya. Kalau ini tuh dijabarkan gitu. Sehingga di sini kalau kita lihat, maka di debitnya adalah other asset dan expense. Gitu. Maka di sini debitnya adalah other asset dan expense. Senilai berapa? 290 nih ya. Karena kita fokusnya ini merger, maka kita lihatnya dari sisi Mini. Itu 290 dan 60. Nih, 290 dan 60. Oke, kemudian totalnya tadi kan 350 ya. Nah, sehingga ini harus kita pegang. Gitu. Oke, dia menerbitkan 22.000 lembar saham dengan nilai nominal 10. Maka capital stocknya menjadi 220. Ya. 220. Oke, karena di sini tidak ada tambahan modal di setor ya, maka langsung mengurangi return earning, langsung menyesuaikan return earningnya. Tadinya return earningnya 50.000. Tapi kalau return earningnya kita tetap paksa di sini 50.000, maka nanti nilainya di debitnya tidak akan 350. Ya, tapi akan menjadi berapa? 370. Nah, kan berarti kan nggak boleh
ya. Karena di sini kita harus pakai tetap 350.000 kayak tadi. Gitu. Maka oleh karena itu kita harus sesuaikan terkait dengan return earning-nya gitu. Yang tadinya di sini 50.000, maka kita sesuaikan menjadi sisa 30.000. Gitu. Revenue-nya tetap 100. Sehingga di sini totalnya menjadi 350.000. Gitu. Sebenarnya secara konsep sama ya dengan yang tadi gitu. Cuman bedanya kalau di sini net asetnya itu dijabarkan. Kemudian yang kedua sama aja sih bentuknya, kalau tadi kan tabel-tabel gitu ya, kalau ini tidak berupa tabel gitu aja. Tapi sebenarnya secara konsep sama. Oke, kemudian setelah tadi ayat jurnalnya dicatat, jadi setelah kita nyatet ini tadi ya, maka neraca saldo yang baru adalah seperti ini. Maka aktiva lain-lainnya ya menjadi 1040. 1040 itu dari mana? Dari sini. Dari sini 1040. Ya. Nih. Kemudian beban 210 dari sini. Kemudian modal saham, saldo laba, kemudian pendapatan tuh dapatnya dari sini. Ya. Oke, di situ. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita pakai konsolidasi. Ya, pakai konsolidasi. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi. Cuman bedanya kalau yang tadi itu kan kita fokusnya di mini di sini. Gitu. Tetapi kalau konsolidasi maka kita fokusnya adalah di total. Gitu. Sehingga di sini harus tetap nilainya adalah net asetnya. Gitu. Jadi di sini net asetnya harus tetap nih ya, nilainya harus tetap 1250 ya. Kemudian nanti capital stock-nya akan berubah menjadi sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian return earning-nya di sini juga akan berubah. Gitu. Oke. Nah, capital stock-nya di sini menjadi 72.000. Menjadi 720.000. Karena tadi dia menerbitkan di sini 72.000, gitu ya. 72.000 dikalikan 10, 720. Kemudian return earning-nya juga berubah. Tadinya 250 kan ya. Nah, di sini karena harus menyesuaikan di sini, gitu. Harus di sini kan harus menjadi 1,250 ya tadi. Maka di sini return earning-nya harus berkurang. Yang tadinya 250 menjadi tinggal 230. Gitu. Nah, harus menyesuaikan karena revenue-nya harus tetap sesuai dengan yang tadi. Seperti itu. Sehingga di sini jurnalnya adalah other asset 1040, kemudian expense 210, kreditnya adalah capital stock atau modal saham 720.000, kemudian return earning 230, kemudian revenue 300.000 atau pendapatan 300.000. Gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sama dengan yang tadi ya. Gitu. Cuman di sini yang ada agak sedikit berbeda adalah di sini net asetnya tuh dijabarkan. Gitu. Kalau tadi net asetnya dalam sebuah nilai gelondongan, kalau ini harus dijabarkan seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan materi ini gitu, nanti akan ada latihan yang akan harus kalian kerjakan gitu ya. Yang harus kalian kerjakan. Nanti untuk latihan berapa? Nanti saya akan tulis di bagian di dalam e-learning tersebut. Jadi nanti latihan berapa yang harus kalian kerjakan. Oke. Terima kasih. Sekian untuk bab ini. Untuk selanjutnya atau untuk sisanya gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri di buku gitu. Ada di chapter pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.